Majid amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak wa Ummahat sekalian, ikhwan akhwat sekalian, kita bergabung kembali dengan acara yaitu kajian akidah bersama Ustadzuna Abdullah Amin hafizahullah taala. Nah, masih kita pada kesempatan ini insyaallah akan melanjutkan pembacaan dari kitab Ta'limus Sibyan at-Tauhid. Eh, Insyaallah kita masih di bagian-bagian awal ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, yang baru bergabung, insya Allah nggak terlalu terlambat. Terus bagi yang di luar yang sudah bergabung, monggo diajak tidak apa-apa, karena ini sifatnya online, jadi insya Allah bisa kita perluas. Dan mengingat pembahasan ini sangat penting dan setahu saya belum ada yang membahas kitab ini, padahal kitab ini sangat penting. Jadi bisa diajak sekalian, mumpung masih di awal-awal kitab. Dan mungkin itu dari saya. Kita persilakan Ustadzuna Abdul Hamid untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Ya, mungkin sambil menunggu. Insya Allah tempo hari waktu pekan kemarin Ustadz sudah memberi PDF ya, PDF untuk yang cetakan-cetakan yang baru. Nanti mungkin insya Allah akan bisa kita sharing. Kita menunggu Ustadz Abdullah untuk masuk kembali, insya Allah. Dari Ustadzuna Abdullah Hamid hafizahullah taala. Tafadhol Ustadz. Dari masing-masing peserta bisa di-download dan kemudian mungkin linknya bisa disampaikan. Dan kita melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Dalam kajian kita kali ini, pertanyaan yang ketiga adalah bima arafta rabbaka. Dengan apa engkau mengenal Rabbmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala?
Artinya bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan di sini jawabannya, fakul, maka katakanlah, apabila misalkan kita ditanya oleh anak-anak atau kita ingin menyampaikan materi ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin akan lebih mudah difahami adalah bentuk pertanyaan, kemudian kita sekaligus memberikan jawabannya. Ini Masya Allah, karena memang bahasa tanya jawab itu untuk anak-anak, dan sebenarnya bukan hanya anak-anak, tetapi untuk kita sendiri ini juga demikian mudah untuk kita cerna apabila dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Maka katakanlah, a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ayat? Dan jelas makhluk kita sudah mengetahui maknanya. Akan tapi ayat ini sebenarnya tidaklah hanya ayat Al-Quran yang sebenarnya bisa difahami dari kata ayat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ayat itu sesungguhnya artinya tanda. Artinya adalah tanda. Nah, apa yang dimaksudkan dengan tanda? Apa maksudnya tanda? Tanda dalam bahasa Arab dan yang dimaksudkan di dalam hadis ataukah dalam ayat Al-Quran ada dua macam. Ada dua macam ayat. Ayat yang pertama, ayat yang dibaca, ayat makru'ah, yaitu Al-Quran. Ini ayat yang pertama, atau disebut ayat qauliyah. Ayat yang berupa ucapan sabda Rasul atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan ayat. Ini maksud pertama. Jadi ayat itu adalah tanda-tanda. Dan yang dimaksudkan tanda kebesaran Allah. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama tadi disebutkan yaitu ayat qauliyah, ayat yang berupa ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayat yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat alam semesta. Apapun yang ada di alam semesta di dunia ini juga merupakan ayat atau tanda. Dan yang dimaksudkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kauniyah ini kalau pertama qauliyah, yang kedua kauniyah, itu yang ada, yang wujud, yang kita bisa lihat, bisa rasakan. Ini adalah ayat juga, yang artinya tadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ayat-ayatnya ini. Kedua ayat-ayat Al-Qur'an ini yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menantang bangsa Arab. Al-Qur'an dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab adalah bahasa paling tinggi sastranya, paling sempurna di antara seluruh bahasa. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menantang seluruh makhluk bangsa Arab atau selain bangsa Arab untuk mendatangkan satu ayat saja, satu surat, satu ayat, atau mendatangkan seperti Al-Qur'an. Bahkan seandainya pun mereka bersatu, berkumpul untuk membuat ayat-ayat ini, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ini seperti atau menyaingi apalagi. Seperti saja Al-Quran, maka tidak akan mampu, apalagi lebih bagus. Ini. Maka ini menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini ayat-ayat qauliyah. Yang kedua tadi ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Seluruh yang ada, itu makhluknya. Hanya saja di sini disebutkan
ayat dan makhluk. Ayat ini yang lebih umum karena bisa jadi berupa ayat qauliyah. Dan ayat yang kedua adalah makhluk itu sendiri. Hanya saja disebutkan di sini ayat dan makhluk. Ayat dan makhluk. Kemudian dicontohkan ayat yang dimaksudkan adalah ayat kauniyah. Ini di samping ayat qauliyah, maka ada ayat qauliyah. Ini yang ingin dikenalkan. Ingin dikenalkan kepada anak-anak bahwa ayat itu bukan hanya ayat Al-Quran, tetapi juga ayat yang ada di alam semesta. Karena semuanya juga ayat. Ayat yang berupa pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua ayat kauniyah, itu yang berupa alam semesta ini semuanya. Nah, ada sebagian yang salah faham ketika disebut ayat kauniyah dan kemudian ada ayat Al-Quran. Ada sebagian di antara yang salah faham mengatakan berarti Al-Quran makhluk. Nah, ini bahayanya ini. Nah, ini yang salah dipahami karena mengatakan ini kan ayat juga, berarti ayat Al-Quran. Berarti Al-Quran itu ya makhluk ini. Ini pemahaman yang salah dan menyimpang. Ini adalah keyakinan ataukah akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ini bahayanya. Maka disebutkan di sini bahwa ayat itu bisa berupa Al-Quran, ayat yang terbaca, dan itu bukan makhluk. Nah, ada ayat yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang merupakan makhluk Allah. Nah, itu semuanya disebut dengan ayat. Ini makanya dicontohkan di sini maksudnya ayat kauniyah, yaitu wa min ayatihi, termasuk di antara ayatnya, ayat-ayat Allah yang berupa makhluk, berupa ciptaan yang ada di alam semesta ini adalah malam dan siang, al-lailu wan nahar. Malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Asyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ini semuanya sebenarnya makhluk, tetapi ini lebih mengarah kepada kejadian yang ada di makhluknya. Makanya disebutkan malam dan siang, matahari dan rembulan, karena berpindahnya matahari, berpindahnya rembulan yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, yang menjadikan malam dan siang adalah pergeseran matahari dari mulai terbitnya sampai terbenam sampai terbit lagi. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, yang mana tidak akan mampu menciptakan malam dan siang ini kecuali yang maha kuasa. Ini kecuali yang maha kuasa. Bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan matahari, rembulan yang tanpa tiang bergerak demikian, dan bagaimana tidak jatuh, bagaimana betul-betul konsisten tempatnya, posisinya, beredar pada porosnya. Tidak mungkin itu terjadi dengan keteraturan yang demikian sangat teratur. Tidak mungkin itu terjadi kecuali dengan sesuatu karya atau ciptaan. Sebagaimana manusia yang menciptakan jam, yang membuat jam. Nah, ini bagaimana bisa konsisten? Itu dengan ilmu. Nah, ini dengan ilmu dan kemampuan manusia yang sedemikian luar biasa, dan itu semuanya oleh Allah SWT diciptakan manusia dengan berbagai kemampuan menciptakan benda-benda yang ada sampai sekarang ini. Ini penciptanya manusia, penciptanya alam semesta ini, maka jauh lebih besar, lebih menakjubkan. Karena Allah yang menciptakan manusia yang bisa membuat berbagai macam karya ini. Ini yang luar biasa. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tanda-tanda kebesaran yang maha kuasa. Ini matahari dan rembulan, demikian juga. Kemudian di antara makhluknya, langit dan bumi. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanda kebesaran Allah, langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara keduanya dan yang ada di dalam langit dan bumi.
yang kita tidak melihatnya, tidak mengetahui semuanya, bahkan yang di langit. Seandainya pun yang di bumi tidak semuanya kita bisa mengetahui, menyaksikan, dan melihatnya. Banyak hal yang ada di bumi ini, di muka bumi ini yang kita tidak ketahui. Tidak ada manusia yang bisa melihat seluruh yang ada di muka bumi ini. Banyak perkara-perkara yang tidak diketahui manusia. Manusia hanya mengetahui sedikit sekali apa yang ada di muka bumi ini. Tetapi itu semuanya sebenarnya merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dan dalil atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian Allah adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahar, kemudian Allah mengatakan, Allah yughshi, menutupkan malam pada siang hari. Yatlubuhu hasisa, dan mencarinya ataukah menutupinya dengan hasisa, dengan sangat cepat. Bagaimana pada saat menjelang maghrib? Siang hari yang demikian luasnya di muka bumi ini yang kita saksikan, dan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka mengalami kejadian pergantian yang demikian cepat ini. Yatlubuhu hasisa. Subhanallah. Malam dikejar dengan siang, siang kemudian dikejar malam hari. Dalam proses yang sangat luar biasa. Pergantian ini. Ini prosesnya demikian cepat. Pergantian antara malam dan siang. Sebelum maghrib sampai kemudian setelah maghrib hilang semua. Menjadi siang, diselimuti dengan malam hari. Ketika malam hari menjelang pagi hari, dengan demikian prosesnya sedemikian cepatnya dan mudahnya, dan itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakallahu rabbul alamin. Demikianlah maha baraka Allah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Nah, ini pertanyaan ketiga. Sehingga ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita dan kita yakini. Nah, kita sampaikan. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, mungkin anak-anak yang bertanya. Nah, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Di sini disebutkan summa, kemudian, yang menunjukkan kejadian itu adalah berkaitan dengan waktu. Karena summa adalah kejadian yang diiringi, sebelum summa adalah kejadian yang sebelumnya. Berarti sebelum summa itu belum terjadi. Belum terjadi. Yaitu apa? Beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy itu adalah kejadian berurutan setelah penciptaan langit dan bumi. Nah, ini. Sehingga seorang yang memahami bahwa istawa itu bersemayam ataukah berada di atas arsy, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, maka ini menunjukkan waktu. Kalau seandainya maknanya berkuasa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi, maka pertanyaannya, apakah Allah belum berkuasa atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi? Ini kembali kepada mereka yang berusaha mentakwil, memahami istiwa dengan istiwa itu berkuasa. Maka kata-kata summa, kemudian Allah beristiwa, ini bahaya kalau tidak pahami istiwa itu berkuasa. Tetapi makna yang benar bahwa maksudnya Allah berada di atas arsy. Dan Allah tidak menginformasikan lah sebelum dia beristiwa di atas arsy bagaimana. Allah Maha tahu sebelum beristiwa di atas arsy bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha kuasa. Apapun yang Allah kehendaki. Hanya saja Allah menginformasikan tentang istiwanya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan kita tidak perlu
kemudian berdalam-dalam eh, bertanya, kalau sebelum menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah? Maka pertanyaan itu tidak perlu kita kemudian berdalam-dalam. Maka kita berhati-hati, banyak godaan syaitan yang kemudian mendatangi seseorang. Dan bisa jadi kita akan ditanya oleh anak-anak yang terkadang sebagian anak-anak kecil itu kritis gampangannya ya. Nah, ketika disebut kemudian bersenam di atas aras, kalau begitu sebelum berada di atas aras, di mana? Apa tidak beristiwa berada di atas aras? Ini mungkin pertanyaan yang tidak kita sangka, mungkin ya kan? Pertanyaan yang tidak kita sangka. Nah, tetapi bisa jadi anak itu menanyakan, bertanya tentang hal ini. Maka kita jelaskan. Nah, ini kita jelaskan bahwa Allah hanya menginformasikan bahwa Allah beristiwa, berada di atas aras setelah menciptakan langit dan bumi. Nah, sebelumnya bagaimana? Allah yang Maha tahu. Itu jawaban yang paling aman, paling pas untuk kita dan juga untuk anak-anak kita yang masih kecil. Tidak perlu memperinci ataukah apa namanya menjawab. Nah, ini kemudian kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ini terkadang mungkin tidak terfikirkan oleh kita bagaimana pertanyaan anak-anak, tetapi ini jawaban yang paling kita bisa kita berikan, yaitu anak-anak ini kita didik untuk mereka, kita ajarkan mereka itu dengan wallahu a'lam. Kita tidak ada informasi tentang bagaimana sebelum itu, kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Di mana Allah sebelum beristiwa, sebelum menciptakan langit dan bumi dan beristiwa di atas arsy-Nya. Dan tidak perlu kita berdalam-dalam. Kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan anak-anak, ya sudah, kita jawab dengan nanti kita tanya kepada ustadz, tanya kepada yang lebih tahu. Tapi diarahkan anak-anak itu kepada hal yang lainnya, Yang jelas jawaban yang paling aman, Allah yang lebih tahu di mana Allah sebelum beristiwa di atas arsy-Nya. Kita tidak memiliki informasi tentang hal itu. Cukup kita tahunya setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari bersemayam di atas arsy. Tidak perlu kita berdalam-dalam berpikir, merenung, menghayalkan atau menjawab kira-kira. Tidak perlu kita itu memperkirakan, karena itu semuanya tidak akan bisa menjawab. Akan justru menimbulkan keraguan. Tetapi yang kita yakini, Allah Maha tahu di mana Allah sebelum beristiwa. Kemudian yang juga mungkin ditanyakan, 6 hari hari apa saja? Hari apa saja? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi ini disebutkan bahwa Allah menciptakan dalam 6 hari. Allah menciptakan dalam 6 hari penciptaan langit dan bumi. Nah, disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang penciptaan langit dan bumi ini adalah dimulai dalam 6 hari. Ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa Allah menciptakan, pertama kali diciptakan langit dan bumi. Ini yang hari pertama adalah hari Ahad. Karena hari pertama di dalam Islam atau sesungguhnya ini di sisi Allah. Hari pertama adalah hari Ahad. Ahad itu artinya yang pertama atau satu. Senin itu adalah hari kedua. Senin, Isnain. Ini mungkin sudah kita sampaikan, tetapi kita mengulangi lagi dalam pembahasan kita kali ini. Senin itu maknanya berasal dari bahasa Arab Isnain. Isnain. Jadi Senin. Kita ini menyebutnya Senin. Untuk apa? Mempermudah. Karena kita ini orang Indonesia, ya akhirnya
Namanya sebenarnya dalam bahasa Arab Yaumul Isnin, hari Isnin, hari yang kedua. Tapi kita orang Indonesia jadilah Senin. Jadi asalnya bahasa Arab pakai sa Isnain, yang artinya dua. Kemudian Selasa, Selasa itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab Sulasa, yang artinya ketiga, hari ketiga, Selasa. Ini artinya apa? Sulasa. Ini hari ketiga. Nah, ini seluruh hari 7 hari ini dimulai dari hari Ahad. Ahad yang pertama. Kita sering menyebutnya pertama kali, hari pertama itu seakan-akan Senin. Nah, ini biasanya hari apa? Mulai dari hari Senin. Nah, ini masuk sekolah hari Senin. Nah, padahal sebenarnya Ahad ini adalah hari pertama. Nah, kemudian hari Rabu. Rabu itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab semua yang artinya Arbi'a, dalam bahasa Arab Yaumul Arbi'a, hari keempat, Arba'ah, Rebo jadinya. Ini Rebo dalam bahasa Indonesia, ini bahasa Arab sebenarnya. Kamis, Kamis itu berasal dari Khamis, Yaumul Khamis, hari kelima. Hari kelima. Ini pengetahuan sebenarnya sederhana, tetapi perlu untuk kita ketahui ini. Khamis kelima. Jadi hari kelima. Nah, kalau hari keenam, itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu hari keenam disebut sadis. Sadis. Nah, as-sadis. Tetapi kenapa kok enggak sadis? Nah, tetapi disebut dengan Jumat. Hari Jumat. Apa itu hari Jumat? Hari keenam. Nah, penciptaan langit dan bumi itu selesai dalam 6 hari. Hari ke-6 yaitu hari Jumat. Kenapa disebut hari Jumat? Kenapa enggak sadis? Ini. Nanti kalau di bahasa Indonesia kan hari ke-6 itu sadis. Maknanya jadi lucu lah kita. Ini hari sadis. Nah, tetapi hari Jumat yang artinya Jumat itu mengandung makna lengkap, selesai, berkumpul. Itu maknanya sebenarnya lebih disebut dengan hari di mana sempurna, hari sempurna, hari terbaik. Jadi hari terbaik itu adalah hari Jumat. Hari terbaik di mana matahari terbit itu hari Jumat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari terbaik sepanjang pekan, satu pekan, di mana matahari terbit itu hari Jumat. Ini hari terbaik. Makanya disyariatkan berbagai syariat ibadah. Ibadahnya seorang muslim ini adalah hari Jumat. Hari Jumat hari ibadah. Ada sholat Jumat dan ada amalan sejak subuh hari Jumat. Bacaan sholat subuh ini Rasulullah rutin. Sajadah dan al-insan di rakaat kedua. Sajadah di ayat yang pertama, yang kedua al-insan. Ini hari Jumat. Ini maksudnya 6 hari. Nah, apakah hitungannya sama dengan hari di dunia ini ataukah hari akhirat yang ukurannya 50.000 tahun? Maka maknanya atau maksudnya itu adalah yang penting sebutkan dalam 6 hari. 6 hari itu apa? Ya, Ahad sampai Jumat. Jumat selesai. Penciptaan manusia juga hari Jumat. Hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan. Jadi setelah matahari dan semua segala macam isinya langit dan bumi dalam 6 hari, bumi diciptakan dalam 2 hari, itu Ahad dan Senin. Kemudian sisanya disebutkan disempurnakan apa yang ada di muka bumi ini di dalamnya dalam 6 hari. Setelah itu Allah menciptakan langit. Hari ke-6 hari Jumat Allah menciptakan langit semuanya ini dalam 7 lapis. Jadi Allah ciptakan begitu. Sehingga bumi ini diciptakan 6 hari, kemudian langit di hari yang ke-6. Setelah itu Allah ciptakan langit dan setelah itu baru kemudian Allah ciptakan manusia di hari Jumat. Apakah hari Jumat di mana di akhir ciptakan? Allah yang lebih tahu.
Bisa jadi hari Jumat yang setelah sekian eh, ribu tahun ataukah berapa tahun yang setelah diciptakan selesai langit dan bumi, kemudian baru diciptakan manusia di hari Jumat. Yang penting pokoknya manusia diciptakan hari Jumat. Nah, ini. Adapun 6 hari itu hari Ahad sampai hari Jumat. Sabtu itu dalam bahasa Arab artinya sabt, itu artinya memancing. Kisahnya panjang. Kenapa disebut hari memancing? Tetapi berkaitan dengan larangan memancing di hari Sabtu yang dilakukan oleh kaum Yahudi, umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian oleh Allah sebagai hukuman atas mereka bangsa Yahudi, Bani Israel yang sering melanggar aturan Allah SWT, tidak menjalankan perintah Allah, dihukum oleh Allah SWT dengan larangan mancing di hari Sabtu. Nah, ini peristiwanya. Jadi ini pertanyaan yang ketiga, dan mungkin kali ini kita membahas satu pertanyaan saja, tapi ini sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan pertanyaan ini. Jadi mungkin karena waktunya yang tadi agak terlambat karena saya ketika menyampaikan saya lupa untuk mencet mic-nya sehingga tidak sampai bersuara. Saya sudah memulai pelajaran ini, ternyata suaranya tidak tidak terdengar. Oke, mungkin saya sampai di sini dulu pelajaran kita dalam pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan materinya dalam kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Saya kembalikan kepada Akhriki. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung melalui kolom chatting. Monggo silakan. Ya, mungkin ini usulan Ustaz, apakah tadi kan saya coba ini untuk menampilkan slide kitab tadi ya. Ya. Untuk yang ke depan bagaimana Ustaz? Apa kita gitukan supaya nanti tujuannya kan ada teman-teman yang nggak punya PDF itu bisa melihat langsung. Nanti saya ngatur antara apa jenengan yang pas ngomong gitu dan antara kitabnya bagaimana Ustaz menurut jenengan? Menurut saya itu lebih bagus di apa? Di slide-kan PDF-nya. PDF yang dikirim ke antum, naskahnya yang lebih jelas insya Allah. Ya. Nah, Ustaz. Insya Allah itu saja yang dipasang. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Apa tujuan Allah mengabarkan kalau Allah itu mempunyai wajah dan tangan? Gimana? Apa tujuan Allah ketika Ya. Allah itu memberitakan di dalam Al-Quran atau Sunnah bahwa Allah itu memiliki wajah dan tangan? Ya. Jadi Allah Maha mengetahui hikmahnya kenapa Allah SWT menyampaikan, menyebutkan wajah, tangan dan sebagainya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki, dan Allah memberitahukan apapun yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada manusia tentang dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menginformasikan melalui rasulnya sebagian saja di antara sifat-sifat Allah, di antara nama-nama Allah. Ini sebagai ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia. Apakah manusia beriman ataukah tidak dengan apa yang disampaikan para rasulnya. Disampaikan para rasulnya. Jadi manusia itu di dunia ini sebenarnya diuji oleh Allah dengan turunnya Al-Quran, dengan syariatnya. Ini semuanya sebenarnya adalah merupakan ujian. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran,
Inna khalaqnal insan dalam surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes nutfah, setetes air mani atau sperma yang bercampur untuk kami uji. Ini tujuan diciptakan manusia, diuji. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Ketika manusia melihat, ketika manusia mendengar ayat-ayat Allah, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menginformasikan berbagai hal termasuk tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menginformasikan apa yang Allah kehendaki untuk diinformasikan dan Allah menyembunyikan apa yang Allah kehendaki untuk disembunyikan dari makhluknya. Termasuk yang diinformasikan sebagian saja, di antaranya sifat tangan, sifat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian Allah memberitahukan bahwa manusia nanti ketika di surga baru bisa melihat wajah Allah. Ini. Baru bisa melihat wajah Allah. Maka barang siap dan melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi. Maka Allah memberitahukan bahwa Allah itu memiliki sifat wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebagian sifat-sifat. Allah beritahukan sifat tangan. Bukan hanya sifat wajah dan tangan saja, tetapi banyak. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sifat mata dan yang lainnya. Jadi tangan, wajah, mata, qadam, itu apa? Kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jari jemari Allah dan berbagai macam sifat-sifat yang Allah sebutkan. Untuk apa? Ini ujian bagi manusia. Apakah manusia mau beriman dan membenarkan para rasul, ataukah justru mereka ragu dengan para nabi dan rasul itu? Maka disinilah ujian keimanan seseorang. Ini apakah mereka kemudian menggunakan akalnya dan kemudian setan membisikkan kepada manusia untuk ragu terhadap berita Allah ini. Makanya ini memang betul-betul ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Ujian keimanan. Apakah kita ini beriman dengan informasi ini atau tidak? Karena banyak yang kemudian di antara manusia, makhluknya yang kemudian dengan akalnya dan dengan bisikan syaitan kemudian berusaha untuk mengingkari ayat-ayat Allah yang menyebutkan tangan, menyebutkan wajah, dan yang lainnya tadi. Menyebutkan ayat-ayat tentang wajah dan tangan. Sehingga tujuan Allah SWT sebenarnya diciptakan manusia untuk diuji. Dan ini salah satu di antara ujian Allah. Apakah manusia beriman atau tidak? Subhanallah. Ini inti dari diciptakan manusia, diturunkan ayatnya, diutus para rasul, semuanya adalah ujian. Nah, betali. Maka kami jadikan dia bisa melihat, bisa mendengar. Bisa mendengar. Baik, jadi itu seluruh sifat-sifat Allah, bukan hanya tangan dan wajah saja, tetapi seluruh sifat termasuk istiwanya Allah di atas aras, termasuk Rasulullah mengabarkan turunnya Allah, mengabarkan Allah SWT menginjakkan kakinya pada neraka pada saat neraka ini sudah diisi oleh seluruh penghuni neraka. Masih longgar neraka. Kemudian Allah meletakkan kakinya. Informasi ini kenapa diinformasikan? Karena Allah mewahyukan kepada Rasulnya dan memerintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Untuk apa? Ujian. Sekali lagi ujian. Semuanya ini adalah ujian keimanan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi Allah terserah Allah Maha Kuasa untuk menginformasikan apapun tentang dirinya dan menyembunyikan dari manusia apapun tentang dirinya dan tentang makhluknya. Baik. Ini ada lagi Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada keluarga bahwa kepercayaan di zaman dulu itu mungkin yang terkait syirik ya, itu adalah kesyirikan gitu. Tapi kadang-kadang
kepercayaan orang zaman dulu itu nyata terjadi. Nah, ini diberikan contoh misalkan menaruh kepala nasi di atas tumpukan beras agar beras itu berkah misalkan. Nah, ini Ya, bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga? baik. Jadi seluruh perbuatan yang tidak ada dasarnya dan keyakinan-keyakinan yang tidak ada sumbernya, tidak ada asalnya, maka eh, ini adalah perbuatan yang dikhawatirkan ketika diyakini ini ada manfaat, ada madarat, maka ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena itu semuanya adalah bisikan dari syaitan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, kemudian diyakini, diiringi dengan keyakinan. Kalau nggak dilakukan celaka, kalau dilakukan ini akan demikian, barokah. Barokah itu dari Allah. Jika tidak ada aturan dari Allah untuk melakukan ini semuanya, dari mana kita tahu kalau ini adalah barokah atau mendatangkan barokah? Makanya yang perlu untuk disampaikan kepada keluarga itu adalah mengajak berpikir lebih objektif atau lebih untuk memancing ataukah untuk menggunakan akal mereka. Sebagai seorang yang berakal, tidaklah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau keyakinan yang tidak mendasar, tidak ada sumbernya. Seperti menaruh kepalan apa tadi nasi ya No. di atas beras. Ini itu apa tujuannya dan dari mana datangnya? Kemudian diajak berpikir, apakah ini bisa menjamin atau apa? Dari mana keyakinan itu? Kepalan apa namanya eh, nasi di atas beras. Justru orang-orang kaya eh, banyak atau yang mereka tidak melakukan itu ya kaya-kaya saja, banyak rezekinya datang kepada mereka. Kemudian yang melakukan hal tersebut juga banyak yang miskin-miskin saja. Artinya dengan pikiran atau diajak berpikir yang lebih terbuka, lebih lebih bisa diterima secara kenyataan, itu mungkin akan bisa membuka wawasan mereka bahwa iya selama ini yang dilakukan itu tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Berapa persen orang yang melakukan perbuatan seperti ini dan berapa persen yang tidak melakukan. Artinya kalau di sensus 99,999% tidak melakukan perbuatan ini, mereka juga banyak yang kaya, banyak yang rezekinya melimpah. Sementara yang melakukan itu juga banyak. Contohkan saja mana orang yang melakukan itu satu demi satu. Apakah rezeki mereka lebih banyak, lebih bagus daripada yang tidak melakukan? Itu hanya untuk memancing akal mereka berpikir, berpikir dengan sehat. Tidak hanya sekedar dengan informasi kalau melakukan ini demikian, kalau tidak melakukan demikian. Ternyata tidak seperti itu. Ini caranya untuk menjelaskan itu diajak berpikir dengan logis, nah, itu dengan kenyataan yang ada, nggak seperti yang dikira atau tak khawatirkan. Kalau tidak selamatan, misalkan nggak selamat, ternyata banyak yang tidak melakukan juga nggak apa-apa, iya kan? Dan banyak yang melakukan justru tidak selamat. Nah, artinya seperti itu. Yang melakukan selamatan, yang melakukan, maka kita banding-bandingkan seperti itu. Caranya untuk menjelaskan ke arah yang benar sehingga mereka diajak untuk berpikir dengan jernih, dengan sehat. Jadi seperti itu mungkin salah satu cara metode pelan-pelan, tapi apa? Intinya mengajak berpikir dengan sehat, tanpa kemudian menyampaikan langsung ini bid'ah, ini syirik, ini enggak. Yaitu kata-kata itu kita menghindari dan kita menyampaikan atau mengajak berpikir. Ini lebih apa? Lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima daripada kita langsung mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini tidak benar, ini tidak.
eh, tidak ada dalam Islam dan seterusnya. Karena apa? Kalau kita ini mereka belum belum bisa menerima pokok-pokok akidah ini, maka caranya ini adalah dengan mengajak berpikir. Termasuk ketika kita meneladani Nabi Ibrahim pada saat berdakwah kepada ayahnya. Rasulullah ketika berdakwah kepada pamannya, kepada bangsa Arab. Eh, Maka diajak berpikir tentang alam semesta ini, tentang langit dan bumi. Maka di dalam Al-Quran banyak disebutkan dakwahnya Rasulullah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan ini. Tujuannya apa? Untuk memancing mereka berpikir dengan jernih, dengan akal sehatnya. Ini sebenarnya. Jadi Islam itu sebenarnya mengajak manusia berpikir dengan sehat, dengan akal sehatnya. Ini bukan hanya dengan keyakinan selama ini yang dilakukan oleh nenek moyang. Ini sebenarnya yang dirombak oleh Rasulullah, ya, para nabi dan rasul, diturunkan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini kalau kita membacanya, merenungkannya, ini semuanya adalah mengajak berpikir dengan sehat, dengan akal yang sehat. Jadi demikian. Allah taala. Ya. Nah, monggo yang mau disampaikan lagi mungkin satu lagi pertanyaan. Ya. Mungkin sepertinya sudah Ustaz. Monggo jenengan beri kesimpulan sama nasihat bagi kita semua agar bisa istiqomah Ustaz. Baik. Baik. Kita simpulkan dan kita ringkaskan, terangkumkan kajian kita di pagi hari ini, yaitu pertanyaan yang ketiga atau satu saja pertanyaan yang kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang bagaimana cara kita mengenal Allah dan mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Nah, ini yaitu dengan mengajak mereka melihat, memperhatikan ayat-ayat tanda kebesaran Allah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan mengajak mereka memikirkan. Jadi meskipun anak-anak kecil, sebenarnya mereka sudah bisa diajak berpikir tentang kebesaran Allah, tentang kemahakuasaan Allah dalam penciptaannya. Kita tunjukkan matahari, kita tunjukkan demikian besarnya bumi ini dan langit yang seisinya. Kita berikan gambaran ukurannya. Ya ini, kita bandingkan ukuran besarnya langit dan bumi, besarnya kita di dunia ini. Lalu setelah itu kita ajak berpikir anak-anak kecil. Kalau begitu yang menciptakan ini mainan mereka ada yang menciptakan. Semakin bagus, semakin bagus ciptaan itu, kita berpikir bahwa ini yang menciptakan pintar, yang menciptakan adalah yang luar biasa. Bagaimana yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini? Tentunya lebih besar. Kita tumbuhkan rasa cinta anak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini. Dan itu akan lebih mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini. Mereka melihat diri mereka, mereka melihat nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga tumbuh pengenalan kepada Allah dan menunjukkan Allah itu mencintai hambanya, merahmati, memberikan karunia, nikmat dan sebagainya, sehingga dengan demikian tumbuh cinta kepada Allah. Ini cara untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak, dan sebenarnya ini adalah untuk kita semuanya, termasuk kita semuanya sebenarnya demikian. Kita bisa mencintai Allah dengan seluruh mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Kita tanamkan syukur kepada Allah dengan mengenalkan Allah melalui makhluknya, melalui tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga kita termasuk yang istiqamah, semakin mengenal Allah dan bisa mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ini dengan kita mengkaji kitab-kitab ini semakin memahamkan kita sebelum memahamkan kepada anak-anak kita, semakin menjadikan kita faham terhadap agama ini, akidah yang benar, dan kita bisa mengajarkan pemahaman yang sudah kita dapatkan
kita transfer kepada anak-anak kita. Nah, sehingga kita tidak perlu saya tidak bisa mengajari anak-anak saya. Akidah ini harus kita pelajari, dan yang terbaik adalah kita sendiri yang mengajari anak-anak kita. Mengajari anak-anak kita ini adalah merupakan simpanan pahala, simpanan ganjaran, karena ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita mengamalkan, mengajarkan kepada anak-anak mereka, kita mendapatkan ganjaran. Bukan hanya ganjaran karena mereka adalah anak-anak kita, ya, tetapi karena kita yang ngajari anak-anak kita ini dengan akidah yang benar. Maka istiqomahlah hendaknya kita ini di dalam mempelajari agama ini dan mengajarkan yang kita pelajari kepada anak-anak kita. Dan kita jadikan ilmu yang kita pelajari, kita harapkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah sebagai amal jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita dan untuk orang lain, terutama anak-anak kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan untuk Abah Umar ketika mau undur diri. Tafadhol Ustaz, jika ingin istirahat.